Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tag table. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang tag paragraf yang ada dalam HTML, sekarang kita akan membahas dan mengupas tentang tag table. Dan kita juga akan membuat sebuah tag table sederhana. Setelah di video kali ini kita akan men-styling dari tabelnya tersebut, dari mulai color sampai dengan background colornya. Dan nanti kita akan membahas tentang apa itu row span dan ada col span di dalamnya. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi dari pengertiannya sendiri, apa itu pengertian dari tag table? Tag table ini biasanya digunakan oleh para developer untuk membuat baris dan column. Nah, biasanya para developer ini menggunakannya untuk membuat sebuah database yang berisi berbagai data di dalamnya. Nah, bisa juga dia membuat sebuah CRUD, yaitu create, read, update, delete, yang biasanya digunakan untuk mengatur data kayak misalnya sistem login, terus kalau misalnya ada kayak kalau from login kayak ngisi nick, kakak yang kayak di website-website kayak pemerintah, itu biasanya mereka menggunakan CRUD, create, read, update, delete, itu singkatannya. Nah, tag table ini juga mempunyai ada dibedakan ya, ada namanya tag kolom dan ada bagian kolom dan ada bagian baris. Nah, bagian kolom itu biasanya bagian atasnya yang nantinya akan kita isi dengan TH atau tag heading. Sedangkan bagian row-nya atau bagian barisnya itu ntar akan diisi dengan tag row, TR gitu. Atau mengisi dari tag heading-nya gitu. Misalnya judulnya nama kelas, ntar isinya apa namanya gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita langsung praktekin aja di kode editornya. Oke, sekarang kita udah ada di kita buka aja CMD. Nah, lalu kita masukkan kode cd atau change directory. cd tempat folder yang kalian simpan di mana ya? Saya kayaknya udah buat sebuah folder di sini. Jadi tinggal kita kurang. Salah. cd desktop. Nah, kita hariin dulu. Terus kita buka YouTube. Folder YouTube ya. Di folder YouTube kita buka. Sekarang saya udah buat namanya tag table. Udah membuat sebuah folder ya. Jadi kalian buat dulu sebuah folder baru sesuai yang kalau di sini saya membuat sebuah folder namanya tag table sesuai dengan video kali ini. Lalu setelah kita ketik kode titik untuk membuka Visual Studio Code-nya. Kita enter. Nah, ini nanti langsung diarahkan Visual Studio Code-nya itu ke folder yang sudah kita buat. Jadi kita lebih enak di sini ya. Oke, nah itu udah muncul ya. Iya, di sini ada script tag table. Apa ya? Oke, sekarang kita udah di dalam Visual Studio Code-nya yang seperti kalian lihat sekarang. Kita ada di dalam Visual Studio Code-nya. Oke, biar lebih enak ya. Visual Studio. Lalu sekarang kita akan membuat sebuah basic dari tag table-nya dulu. Basic dari tag table-nya dulu. Kita new file aja di sini. Ketik table.html. Oke. Table.html. Oke, sekarang udah terbuat ya, udah muncul. Jadi kalian buat dulu table.html. Lalu di sini kita langsung ketik HTML5. Oke, pilih yang ini. Title-nya kita ganti aja. Jadi di sini membuat table sederhana. Oke. Kita save. Nah, sekarang untuk melihatnya hasilnya kita kalian jangan lupa download namanya Live Server. Itu ada di Visual Studio Code di bagian extensionnya. Kalian klik dulu yang ini nih, yang logo ini, atau bisa disebut dengan extension. Kalian klik. Nah, lalu ntar kalian cari di sini, langsungnya cari Live Server. Nah, bagi kalian yang belum menginstal, kalian install ini dulu. Live Server ini gunanya untuk melihat hasil dari codingan kalian langsung ke web browser. Nah, bisa kalian pakai Live Servernya pakai di Chrome. Kalau saya pakai di Chrome ya, bukan. Jadi kita langsung aja buka. Kalau kalian udah install, setelah itu ntar kalian tinggal tekan ALTO untuk membuka live servernya.
Oke, nah ini ada tulisannya ya, server is started. Jadi udah muncul ya, membuat table sederhana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kode editornya. Udah muncul. Di sini kita akan membuat table sederhana dulu aja. Basic table. Oke. Sip. Nah, di sini kita bisa ketikkan aja langsung table style itu gayanya. Style itu kalian mau kasih lebarnya tuh berapa? Tapi biasa saya pakai yang 100%, jadi biar apa ya, biar responsif gitu aja. Jadi width-nya itu 100%. Width itu lebar ya. 100%. Lalu ini, dan nantinya di dalam tabelnya ini kalian bisa ketikkan teks tr atau teks row dulu untuk membuat teks headingnya, tag headingnya. Nah, setelah kita membuat tag tr, kita masuk ketikkan th atau tag heading untuk membuat bagian atasnya ya, bagian kolomnya. Misalnya saya buat nama siswa, bebas ya, kalian bisa buat suka kalian. Terus judul yang kolom yang kedua kita kasih hobi ya, hobi. Oke. Nah, kita save sekarang, kita kembali ke Chrome ya. Nah, udah muncul itu, ada nama siswa dan hobi. Oke. Nah, setelah itu untuk mengisinya kita enter, tapi setelah penutup dari teks row-nya itu kita enter lagi, kita buat tr baru lagi di sini. Sebentar. Nah, tapi kali ini kita nggak masukin th, melainkan kita masukin td atau tag define untuk mengisi bagian kolomnya. Nah, tadi kan kita udah membuat nih, th-nya ada 2 ya, kolomnya ada 2 di atasnya. Sekarang kita isi barisnya, nama siswa itu misal nama siswanya dengan td atau tag define, misal nama siswanya Banu Ardiansah misalnya. Nah, kita save, kita lihat hasilnya di Chrome. Nah, udah muncul ya tuh, nama siswa Banu Ardiansah. Hobi, kita isi hobinya berarti td lagi di bawahnya. Hobinya apa tadi kita isi? Hobinya misalnya dia membaca. Misalnya membaca hobinya. Nah, save. Tuh udah ada tuh ya. Hobi membaca gitu. Nah, jadi di sini kita udah membuat sebuah tag define atau membuat sebuah basic dari tabelnya ya, secara sederhana aja di sini. Nah, untuk menambahkan, kok kotaknya nggak ada? Kok kotaknya nggak ada? Kok cuma ada tulisan doang di sini? Karena memang kita belum kasih styling, belum kita kasih bordernya gitu. Tapi di sini kita sudah berhasil membuat sebuah table yang sangat sederhana. Tuh. Nah, untuk memberikan bordernya atau kotaknya, kita buat lagi di bawahnya. Jadi setelah tag penutup table ini, kita enter. Lalu kita buat lagi kurung buka style, kurung tutup, kurung buka lagi, slash atau garis miring, style lagi, kurung tutup gitu. Nah, karena mau kita kasih border atau mau kasih kita kotak itu tabelnya, maka di sini kita ketik table, koma, th, td. Jadi di sini kita akan memberikan border kepada ke semua tabelnya, ke bagian seluruh tabelnya, pada bagian tag heading juga bagian tag define-nya gitu. Kurung buka, border, kita ketik border titik 2, misalnya 3 pixel, solid, warnanya black. Kalau mau kalian, kalau saya pakai black aja ya. Jadi di sini kita titik koma ya, jangan lupa. Jadi di sini kita membuat sebuah tag border. Kita membuat sebuah border dengan ketebalannya 3 pixel. Solid itu adalah garisnya, jadi garisnya itu kayak ada patah-patah, jadi lurus, garis lurus solidnya. Dan ini warnanya, untuk warna dari kotaknya itu.
Kita save. Kita lihat ya apa yang terjadi. Kita kembali. Nah, di sini udah lihat ya kalian ya. Tuh, jadi udah muncul kotak-kotaknya, cuma nggak rapi ini ya. Jadi kayak lihat nggak kalian tuh kayak ada jarak-jarak terpisah gitu. Tuh, kalau kalian lihat. Jadi kayak ada jarak-jarak terpisah gitu di sini tuh. Ya. Nah, gimana nih Kak cara untuk merapikannya agar nggak ada jarak nih di antara kotak-kotaknya, jadi rapi gitu. Nah, kita kembali lagi ke kode editornya. Kita kembali lagi, lalu di sini kita enter lagi. Kita ketik namanya border garis strip collapse titik 2 collapse. Jadi di sini kita akan merapikan si kotak yang tadi ada jaraknya biar nggak ada renggang di antara kotak-kotaknya itu. Jadi rapi ya, rapet gitu. Jadi oke, kita save. Kita kembali, nah lihat tuh. Jadi sekarang kotaknya udah rapi, yang tadinya ada kayak sisa-sisa renggang gitu, nih udah nggak ada ya. Tuh. Ya, jadi sekarang kita sudah punya table sederhana di sini gitu. Nah, kok tulisannya Kak masih kayak yang Banunya ini sama membacanya ini di kiri. Gimana kalau mau kita pindahin ke tengah? Gimana caranya ya? Nah, caranya gimana? Jadi sekarang kita di bagian table THTD-nya ini kita enter lagi, kita ketik text strip align center. Jadi di sini kita akan membuat tulisannya menjadi rata tengah gitu. Titik koma ya, jangan lupa save. Kita kembali lagi tuh. Sekarang tulisannya sudah ke tengah semua ya. Jadi sini kalian sudah bisa lihat nama Banu Ardiansyahnya itu dan hobi membaca itu sudah di tengah semua gitu. Nah, lalu setelah itu di sini kita sudah berhasil nih membuat sebuah table sederhana ya. Tapi di sini juga kalian bisa nambahkan. Jadi kalau kalian pengen nambahkan dari TH-nya ini, kalian harus buat TR lagi di bawah. TR lagi, text row lagi. Dan dalamnya kita isi TD, text define. Misalnya kita tambahin jadi Andika. Kalau di Andika hobinya, si Andika hobinya bisa main sepeda gitu ya. Oke. Save. Kembali ke Chrome. Nah, udah muncul ya. Atas nama Andika, hobi main sepeda. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah table sederhana. Kita kasih nama ya, biar keren di atasnya. Ketik H1, ada captionnya, kita kasih captionnya membuat table. Kok jadi ada tag table di sini? Sebentar, kita hapus. Oke. Buat table sederhana. Save. Oh, udah muncul ya. Kita pindahin ke tengah deh. Sebentar, kita H1 kurung buka text align center. Kita akan memindahkan si membuat tabelnya tadi jadi ke tengah. Oke, bagus ya. Sini kita sudah buat captionnya. Ada membuat table sederhana dengan nama siswa Banu dan hobinya membaca ya. Ini itu ada ya. Nah, jadi kalian sini sudah berhasil membuat table sederhana. Jadi kalian bisa screenshot aja kodenya atau bisa di pause videonya ya. Itu jika pengen diikutin. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan choice-span dan row-span di dalam tabelnya. Nah, ini pasti biar bingung nih. Choice-span sama row-span itu apa Kak? Gitu. Ya, jadi row-span yang dimaksud itu di sini kalian bisa menambahkan sebuah garis gitu. Jadi kayak menambahkan sebuah baris. Kok jadi garis? Menambahkan sebuah baris dalam tabelnya. Sedangkan choice-span ini untuk menambahkan sebuah kolom atau column di dalam tabelnya gitu. Oke, yang pertama kita akan coba membuat row-span-nya dulu ya. Oke, nih di catatan saya udah ada nih ya. Jadi enak. Saya sudah membuat sebuah catatan biar lebih enak. Row-span-nya kita coba row-span di bawah ya. Berarti ini kita hapus ya. Kita hapus. Set. Di sini aja nih dihapus. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke bagian row-span.
membuat row span di dalam table. Oke. Nah, sekarang kita seperti biasa ketikkan table with style with 100% pastinya kurung tutup. Yang dalamnya kita akan isi tr. Ingat ya, untuk membuat column dan text define ya, kita harus pertama yang kita ketikkan untuk tag-nya adalah text row atau tr gitu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tag heading. Apa ya, misalnya nama orang ya, Andika Ganteng. Sebut aja. Andika Ganteng. Pesennya. Nah, lalu di sini kita akan langsung memberikan text define. Jadi bedanya di sini kalau kalian menambahkan row span ini, jadi yang tadi kan text define itu dipisah ya. Jadi harus th, td, td gitu kan. Sekarang th sama td yang kita gabung gitu untuk yang menambahkan row span ini. Nah, kita misalnya kita isi aja ya text define ya. Misalnya gini, th-nya itu nama siswa ya. Kok jadi namanya langsung sih? Nama siswa dulu dong. Salah ya, maaf ya. Jadi tadi langsung namanya dulu, harusnya kan harusnya kan nama siswa gitu dulu ya. Sekarang kita isi misalnya nama siswanya ini Andika Ganteng yang tadi. Nah, ini baru benar. Oke. Nah, setelah sudah jadi seperti ini kita save aja. Nah, udah ada ya muncul di situ Andika Ganteng nama siswa. Ya, tapi jadi aneh. Aneh nggak kalian kelihatan? Jadi di pinggir ininya. Kenapa? Karena gabung. Karena dalam satu baris nih. Jadinya gabung dia. Oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Nah, sekarang kita buat text row lagi. tr. Di sini kita akan membuat sebuah th lagi tag heading. Tapi bedanya, kalau tadi kan kita nggak pakai row span, sekarang kita masukkan row span-nya. Row span 2. Jadi di sini kita akan menambahkan baris lagi di sini gitu. Nah, kalau row span-nya kita tambahin itu 3, makanya row span-nya akan bertambah menjadi 2. Kalau nggak salah ya, coba kita coba aja. Saya agak lupa gitu. Misalnya row span ini judulnya nomor, kok jadi nahbar? Sebentar. Nah, misalnya judulnya ini nomor telepon. Ini saya lihat di catatan saya udah nyatet, takut lupa gitu. Saya udah nyatet di catatan saya ada. Nah, kita save. Tuh, nomor telepon udah muncul ya. Nah, untuk melihat efek dari row spanning ini kita harus tambahin border dulu sebenarnya. Nanti dulu ya. Kita isi dulu nomor teleponnya itu dengan kita membuat sebuah baris baru di sini. Kita di sini membuat sebuah baris baru. Nomor teleponnya berapa misalnya yang salah ya? Yang salah aja. Kita save. Tapi di sini kita nggak akan lihat efek dari row span-nya karena memang belum kita tambahkan border di dalamnya. Jadi ini kita ketik style dulu. Nah, seperti biasa tadi table th, td kurung buka. Kita tambahkan border untuk melihatnya 3 pixel solid black. Oke. Kita tambahin border collapse biar rapi. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang ininya belum kita kasih TD. Pantas kok nomor teleponnya di atas ya. Ternyata belum kita kasih TD di sini. Kita save. Oke, jadi kalian bisa lihat ya di sini ada TD nomor teleponnya udah ada ya. Oke. Nah, sekarang kok nggak ada yang berubah Kak gitu. Karena di sini kita row span-nya 2. Coba kalau misalnya kita kasih
apa namanya, teksnya rospennya 3 ya. Width, oke, ada yang beda. Rospennya 3. Oh iya. Di sini kita membuat TH-nya hanya 1 aja. Benar nggak sih? Coba. Saya lupa ya jadinya. Misalnya di sini kita kasih nomor KTP. Nah kalian udah bisa lihat muncul ya. Jadi di sini itu kita bisa nambahin lagi isinya gitu. Paham nggak? Di sini kita membuat sebuah nomor telepon ya. Jadi sini dalam satu column ini kita bisa membuat sebuah baris baru gitu loh. 2 baris baru sekaligus gitu. Ada efeknya sekarang ya. Jadi pantasan kok nggak ada yang berubah ya. Sip. Tuh. Karena ini TH ya. Kita TD aja ganti. Nah, tuh. Jadi nomor teleponnya itu sebenarnya juga bisa 3. Karena di sini kita rospennya 3. Jadi bisa nambah 1 lagi ya. Nih TD lagi, asal aja ya. Oke, sip. Tuh, tapi di luar ya, kurang bagus ini. Bentar. TD-nya kita kasih di sini rospen. Oh, gini. Kalau enggak kita buat sebuah text row baru deh, TR baru di sini. Bingung jadinya ya, jadi bingung gitu. Gak apa-apa, karena masih sama-sama belajar ya. Nah di sini kita kasih text define-nya lagi. Kita isi asal, save. Oke, udah berhasil ya. Jadi kita harus membuat text row lagi nih, sampai keingetan. Harus membuat text row lagi untuk untuk mengisi dari bagian nomor telepon ini gitu. Nah, kenapa di sini kita bisa membuat dalam satu kotak atau satu column kita bisa mengisi 3 baris sekaligus. Tadi yang sudah saya bilang, kita membuat rospen itu sampai 3. Jadi kita membuat 3 baris tambahan di sini. Gitu. Kalau rospennya itu berarti ya jumlah barisannya bisa 2, tapi karena di sini kita memberikannya rospennya ada 3 tuh. Jadi kita bisa membuat 3. Oke, jadi kalian paham ya, mudah-mudahan. Jadi itu adalah menambahkan row span atau baris, penambahan baris di dalam sebuah table gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang col span ya. Ke bagian yang col span. Coloknya atau column-nya kita bagian masuk sini, kita hapus lagi. Kalian bisa screenshot aja kodenya. Kalau mau atau di pause bisa. Nah, sekarang kita akan hapus lagi di sini. Kita akan hapus lagi. Di sini kita akan membuat sebuah col span. Oke. Seperti biasa, table ini dengan style width 100%. Oke, TTR atau text row dalamnya dikasih TH dengan nama. Nah, di bawahnya kita ketik TH lagi, tapi spasi col span 3. Oke. Nah, nomor lagi azan tuh ya. Alhamdulillah lagi azan. Oke, save dulu. Tapi kita di sini untuk melihat hasilnya ya, kita berarti styling dulu deh, biar ntar kalian bisa langsung lihat hasilnya. Nah, kayak tadi. Oke, itu biasa ya, table, th, td. Kita isi dalamnya border 3 pixel, solid black. Waduh, nah black. Border collapse-nya kita kasih collapse biar rapi seperti biasa. Sip. Oke. Ini kalian bisa langsung lihat hasilnya. Nah,
Setelah kita membuat sebuah TH-nya yang udah kita kasih ke CholSpan, kita isi berarti CholSpan-nya. Kita isi CholSpan-nya yaitu dengan nomor telepon. Nah, ini kan nama sudah ya, berarti kita TR lagi di sini. Pastinya kita TR. Kita isi dengan TD atau text define. Namanya biasa tadi namanya apa? Jangan Nandika deh. Nandika tadi udah ya. Pak Egi misalnya. Namanya Pak Egi. Kita buat TD lagi dengan nomor telepon yang asal. Kita buat lagi karena di situ CholSpan-nya 2 ya. Jadi kita bisa buat 2 nih. Oke. Save kembali. Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah dalam satu column kita bisa membuat 2 baris, tapi 2 baris itu ke kiri gitu loh. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi di sini ada nomor teleponnya isinya. Tapi ini kita kayak membuat sebuah column-nya jadi ada tambahan gitu loh. Ini ada bagus ya itu. Jadi ada perbedaannya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Tadi yang rowspan sama yang CholSpan. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kita tambahin ya. Jadi 3. Jadi kita ubah di sini ya. Yang tadinya 2 jadi 3. Berarti isinya pun kita akan tambahkan gitu. Kalau tadi kan 2, sekarang kita tambahkan lagi jadi 3. Nah, tuh. Keren ya. Lalu di sini untuk stylingnya text align biasa, strip, center. Jadi kini akan memindahkan tulisannya semuanya ke tengah biar lebih bagus dilihat. Oh, ya itu H1-nya. H1-nya belum di styling deh tadi ya. Text align juga biar rapi, jadi ke tengah, center. Sip. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah CholSpan ya atau column. Jadi satu judul itu bisa diisi banyak sampai 3 baris tuh. Misal atas nama nick ini misalnya di sini atau apa gitu. Keren sih. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang CholSpan, kita belajar rowspan. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Kita belajar apa nih? Oh, sekarang kita untuk menambahkan cell padding dalam sebuah table gitu. Iya, tapi ini di teknik stylingnya doang ya. Jadi di ini untuk yang padding ini atau padding itu bisa disebut ketebalannya, ketebalan dari kotaknya itu atau besaran kotaknya itu berapa gitu. Ini hanya di styling aja ya. Jadi ini kita nggak usah hapus. Sekarang kita akan membedakan di stylingnya aja di sini. Gampangnya kita akan tinggal tambahkan di sini. Kita kasih judul dulu ya, biar enak. Menambahkan padding pada table. Oke. Nah, yang mau kita besarin itu kotak bagian TH atau tag heading yang tadi sama TD ya, untuk tag define-nya. Jadi kita aja langsung ketik di sini TH, TD. Jadi sini kita akan menambahkan bagian tag heading dan juga tag define. Kita akan mengatur paddingnya. Ketik aja padding. Nah, misalnya mau kalian kasih 12 px, boleh 12 pixel. Kita lihat tuh. Ada perbedaan nggak? Sebelum kita kasih nih ya. Ada perbedaan nggak? Setelah kita kasih padding 12 pixel. Nah, jadi kotaknya ini agak sedikit lebih besar ya. Jadi makanya tadi saya bilang ini ketebalan sebuah kotak atau besar kotaknya itu ntar kita bisa ubah gitu dengan paddingnya ini gitu. Jadi tadi yang kotaknya agak kecil, di sini yang agak gede ya sekarang tuh. Gitu, itu yang disebut dengan padding. Nah, sekarang paddingnya cepet ya. Sekarang terakhir ya, kita akan menambahkan sebuah background color. Kita di sini akan menambahkan sebuah background colornya. Ya, jadi kita akan balik ke editornya. Ini masih yang sama. Jadi sini kita akan menambahkan sebuah background colornya dalam sebuah table ini.
gitu. Nah, di sini jadi kita bisa memberikan sebuah div biar lebih enak nanti. Jadi gini nih maksudnya. Enter, di atasnya table kita buat sebuah div. Jadi div itu nanti ya, ntar ada penjelasan tentang div, tunggu aja videonya. Ini sekarang kalian pandu div. Kita kasih kelas untuk lebih enaknya. Jadi kita kasih table 01 gitu aja ya. Nah, untuk penutup dari div-nya ini kita taruh di paling bawah. Wait. Nah, setelah table ya, setelah penutup dari tabelnya. Sip. Nah, jadi di sini kita biar lebih enak untuk memberikan sebuah background color secara menyeluruh gitu. Nah, masih pada bingung nih pasti nih. Apa sih Kak maksudnya kok ada background colornya segala? Nah, untuk memanggilnya atau memberikan sebuah background colornya, karena tadi kita sudah memasukkan sebuah div dan kelas dalamnya, jadi kalian di sini nggak usah ribet-ribet, jadi nggak ketik aja titik untuk memanggil kelasnya table. Tadi table 01 ya nama kelasnya, bener nggak? Oh iya, table 01 kurung buka. Di sini kalian bisa ketik background color. Nah, background color misalnya mau kasih kalian nasi oranye tuh, kalau nggak biru, saya suka biru aja ya, biru. Mana biru? Ada biru sih. Ini apa nih? Warna apa nih bawah tadi? Oh nggak, bukan ini berarti ya. Warna biru saya bisa nemu warna. Nah, like sea green. Oke, saya suka banget warna ini. Oke, kembali tuh. Jadi di sini sudah muncul background color pada tabelnya gitu. Jadi ini maksud dengan background color ini warna belakangnya. Ya biar lebih keren aja kita kasih background color di sini. Gitu. Nah, misalnya mau kita bedain, berarti kalau mau kita bedain kita jangan mengetik bagian table 01. Jadi kita bisa tambahin di sini table 01. Aduh, table 01 TH-nya ya, bisa nggak ya? Coba kita uji coba ya, di sini kita eksperimen. Biasa background color kita kasih warna pink. Oke. Berubah nggak? Oh, berubah ternyata. Yeay, berhasil berarti ya. Nah, jadi di sini ada dua warna yang berbeda ya. Untuk column-nya bagian atasnya kita kasih warna pink. Pink apa? Ungu. Ungu. Magenta. Jadi ini warna ungu ya. Dikira warna pink, jadi kita kasih warna ungu untuk bagian column-nya. Dan untuk bagian barisnya kita kasih warna hijau ya. Atau tadi namanya like sea green. Keren ya sekarang ya. Jadi tabelnya sekarang udah ada perbedaannya untuk membedakan mana column dan mana baris gitu. Ini baris dan column-nya. Oke. Jadi itu adalah penjelasan mengenai cara membuat sebuah table sederhana dari mulai menambahkan padding, row span, color span, dan kita menstyling untuk background color ini juga gitu. Terima kasih yang sudah menonton video tadi, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman dan like video ini bila kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Dan maafkan bila ada penjelasan yang salah karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Silakan di komen aja bila ada penjelasan salah atau materinya ada yang kurang, biar kita sama-sama belajar agar paham apa itu tentang table yang ada di dalam HTML. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.